Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Insya Allah kita selalu dilindungi Allah dan diberkahilah segalanya untuk kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Share kegiatan hari ini lagi teman-teman. Nah ini ceritanya pagi-pagi hari, Mak Adam itu diantari Pak suami ke warung untuk belanja gitu. Nah udah berapa lama ya Mak Adam tuh gak pernah belanja mingguan. Soalnya Pak suami tuh gak punya waktu nganterin ke pasar gitu. Jadi belanjanya ke warung aja saat ini. Padahal teman-teman, kalau kita itu sempat dan bisa gitu, lebih enak belanjanya per minggu gitu ya, put fresh dan punya stok dalam kulkas. Kalau belanja harian kayak gini rasanya capek ya teman-teman, tiap hari tuh harus ke warung. Nah lanjut teman-teman, ini tuh pagi-pagi kita itu udah beli gorengan ya. Untuk harga gorengannya tuh murah aja, persatuannya cuma Rp500. Nah ini untuk ikan, Madam gak beli ikan ya, soalnya bosan makan ikan. Jadi mau beli ikan teri aja. Untuk terinya cuma beli setengah ons itu Rp5.000. Kalau di daerah teman-teman berapaan ya harga ikan terinya? Boleh komentar di bawah. Nah inilah belanjaan Madam tadi di warung. Hari ini rencana mau masak sayur daun ubi atau daun singkong gitu untuk anak-anak. Dan untuk Pak suami itu ada timun. Katanya kalau asam urat itu bagus ya, minum rendaman air timun gitu. Teman-teman boleh coba di rumah ya. Nah lanjut, ini tadi sebelum masak, Mak Adam mau beresin piring-piring kotor dulu ya yang semalam ya. Padahal semalam itu udah dicuci loh teman-teman, tapi tetap aja ada aja piring kotor. Ya begitulah ya, kalau rumah ada penghuninya, pasti ada piring kotornya. Teman-teman di rumah yang belum cuci piring, ayo semangat cuci piringnya. Mana tahu setelah nonton video Mak Adam, teman-teman tuh ketularan semangat untuk cuci piring. Ayo tetap semangat teman-teman untuk lakukan kegiatan hari ini. Yuk bangkit, bangkit, dan bangkit. Untuk yang lagi mager, buruan cepat cus ke dapur ataupun ke ruang tamu atau kemana lah untuk beres-beres rumah. Karena kalau rumah berantakan pasti efeknya ke bad mood ya teman-teman. Kalau sudah bad mood, bawaannya mau marah-marah aja. Dan terakhir yang jadi sasaran itu adalah pastinya anak-anak dan Pak suami. Teman-teman siapa nih yang kayak gitu? Kalau udah rumah berantakan, terus bingung mau beresin dari mana duluan, akhirnya marah-marah gak jelas sama anak dan suami. Boleh komentar di bawah ya. Nah ini tuh saya waktu cuci piring posisinya itu serba salah gitu ya teman-teman. Soalnya perutnya tuh udah ganjel banget. Mau jongkok pun tuh susah dan duduk kayak gini juga susah. Ya udahlah dijalani aja ya teman-teman. Insya Allah kalau saya ikhlas, saya mau bersyukur dengan keadaan yang sekarang, Allah itu akan mudahkan segalanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak lupa juga ya, saya doakan buat teman-teman pejuang garis 2, semoga Allah segera kabulkan ya penantian panjang kalian untuk segera memiliki momongan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk sambil ikuti kegiatan Mak Adam hari ini, Mak Adam mau sapa teman-teman di rumah dulu nih. Hai teman-temanku, hai bunda-bunda, hai mami-mami, hai emak-emak hebat. Sedang apa saat menonton video Mak Adam? Sudah selesai berkegiatan? Atau masih mager-mageran? Jangan terlalu lama ya magernya. Yuk kita beraktivitas. Silakan tonton video Mak Adam agar ketularan semangatnya. Teman-teman hari ini kegiatan yang apa nih? Atau lagi libur berkegiatan? Ngambil cuti gitu? Meskipun IRT boleh lah ya cuti di rumah. Ya sebenarnya terserah kita aja ya teman-teman, mau cuti mau enggak gitu kan, kita yang atur. Asal kalau rumahnya berantakan, kita juga yang terima resikonya. Kira-kira boleh nggak ya gantian sama Pak suami? Kalau di hari libur gitu Pak suaminya yang kerja di rumah, kitanya yang tenang-tenang. Hahaha, mustahil kali ya teman-teman. Andai pun ada Pak suami yang mau kayak gitu, 1 di antara 1000 ya. Bersyukur banget punya suami seperti itu.
Tapi yang ada kita itu saling ya teman-teman, saling kerjasama untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Itu mungkin lebih terasa indah ya teman-teman. Nah, lanjut ya. Mak Adam mau semangati teman-teman di rumah. Yuk emak-emak hebat. Masih semangat kan buat videonya? Meskipun kita itu harus melalui banyak problem, pas lagi ambil video digangguin bocah, ataupun pas rekaman suara itu harus nunggu situasi yang benar-benar kondusif, yang benar-benar lagi nggak banyak suara gitu. Pokoknya kita yang bisa sendiri ya sesuaikan teman-teman. Oh ya teman-teman di rumah yang voice overnya tengah malam, tim voice over tengah malam boleh komentar di bawah ya. Kalau saya itu nggak bisa ya teman-teman rekaman tengah malam gitu, soalnya nggak bisa tahan kantuk gitulah. Andai pun terbangun tengah malam, itu tetap aja nggak bisa untuk rekaman. Memang nggak niat sih untuk rekaman malam-malam. Nah ini tadi udah siap basah-basahan gitu, Mak Adam ganti baju ya. Kalau untuk mandinya itu saya biasakan sebelum subuh ataupun mau subuh itu mandi ya teman-teman. Jadi ini ganti baju aja. Lanjut mau rak-rakin piringnya yang udah saya cuci. Karena kalau ditunda-tunda untuk rak-rak piringnya, nanti saya tuh lagi mager ya teman-teman. Terakhir mau makan itu ngambil juga dari tempat ini. Tempat piringnya belum ditiriskan gitu. Ya begitulah ya teman-teman. Jangan salah pokoknya ya sama keranjang merah saya itu isinya tumpukan kain. Masya Allah pokoknya banyak banget lah yang namanya kain teman-teman. Karena di sini tuh lagi musim panas gitu ya teman-teman. Kalau siang panas banget. Jadi bolak-balik ganti pakaian. Apalagi anak-anak saya itu pada berkeringat. Jadi bolak-balik ganti pakaian gitu. Saya aja satu hari bisa ganti pakaian 3 kali ya teman-teman. Soalnya basah gitu berkeringat. Entah efek karena hamil atau karena memang cuacanya yang panas. Ya tungguin aja ya teman-teman, nanti Mak Adam akan unboxing pakaian-pakaian Mak Adam yang di keranjang merah. Sambil lihat kegiatan Mak Adam lagi, metikin daun singkong dan digangguin sama adik Hisham ya teman-teman. Di sini tuh dia ngerayek-rayek gitu, padahal tadi bangun tidur pagi-pagi banget. Sekitar jam tengah 6 gitu dia udah mandi, udah saya mandiin dan udah saya kasih makan. Tapi setelah itu pakaiannya ganti lagi ya teman-teman. Anak teman-teman siapa nih yang di rumahnya kayak gitu bolak-balik ganti pakaian? Adik makan? Ya. Jadi nasinya mau dikemanakan? Hah? Nasinya mau dikemanakan? Hah? Makanlah. Panas tapi panas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Mama. Sayang. Nasinya hidung. Makan sendirilah. Lapar. Iya, lapar adik. Lanjut teman-teman, setelah saya kasih makan dia nggak rewel lagi dong. Dan lanjut main sama abangnya di depan. Dan ini saya lanjut untuk masak ya teman-teman. Saya tuh kejar-kejaran waktu gitu, takut Pak suami keburu pulang dan saya belum siap masak. Kasian kan kalau Pak suami pulang, menu masakan itu belum terhidang. Dianya capek kerja, udah lapar, tiba-tiba sampai rumah, lihat rumah berantakan dan istrinya belum masak. Saya tuh takut ya teman-teman, membuat mood dia tuh jadi buruk gitu kan.
Nah ini saya tuh berkegiatan dari pagi setelah Pak suami pergi kerja jam 7 sampai selesainya tengah hari ya teman-teman. Ya kalau dibilang capek pastinya capek ya teman-teman, tapi namanya emak-emak ya itulah kerjaan kita kan teman-teman. Dan saya yakin gak cuma saya aja yang merasakan seperti ini, teman-teman di rumah juga pasti merasakan lelahnya bagaimana mengerjakan rumah. Kalau menjalani aktivitas seperti ini, saya jadi teringat ya teman-teman sama mama saya dulu. Gimana ya beliau itu menjalani hari-hari sambil ngurus rumah tangga, sambil ngurus anak, dan sambil ngurusi jualan juga. Soalnya dulu orang tua saya buka warung gitu ya teman-teman. Ya kita doakan yuk untuk orang tua kita, semoga mereka sehat-sehat. Yang orang tuanya masih ada, semoga sehat-sehat. Allah selalu lindungi mereka dan murahkan rezeki mereka. Bagi orang tuanya yang sudah tiada, jangan henti-hentinya berdoa ya teman-teman. Karena kalau orang tuanya sudah tiada, hanya doa anak soleh dan solehalah yang dibutuhkan orang tuanya. Oh ya teman-teman masak apa hari ini? Boleh komentar di bawah ya. Bisa jadi rujukan Mak Adam juga kan. Soalnya tiap hari itu yang paling pusing adalah mikirin menu masakan apa. Teman-teman yang samaan sama saya boleh komentar ya. Pasti pusingnya mikirin menu masakan tiap harinya. Hari ini saya tuh hanya mau masak sambal teri. Terinya itu digoreng sama kentangnya dan tumis-tumis tipis, kemudian dikasih kuah gitu teman-teman. Kalau istilah mama saya sih itu dilopah-lopah gitu ya teman-teman, berkuah gitu. Soalnya kan Pak suami nggak bisa makan ini daun ubi, sayur yang hijau-hijau gitu. Jadi supaya beliau makannya nggak seret di tenggorokan, saya kasih masakan yang berkuah-kuah. Untuk anak-anak saya masakkan daun ubi aja. Terus nanti untuk lauknya yang simple aja, telur goreng. Entah mengapa saya tuh udah mulai bosan ya teman-teman makan ikan, tapi anak-anak tuh nggak bosan ya, jadi mau nggak mau saya tuh juga harus belanja ikan ya teman-teman. Tapi untuk hari ini di off dulu, nggak belanja ikan. Untuk hari ini belanjaan saya itu nggak sampai 20 ribuan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah lah, jadi bisa menghemat hari ini doang. Karena kalau udah belanja ikan, untuk ikan itu kan berkisaran 20 ribuan ke atas gitu kan untuk 1 kilonya, dan memang sih untuk 3 hari bisa dimakan dan dikonsumsi gitu ikannya. Ya ngomong-ngomong cara menghemat belanjaan per hari gitu, saya salut ya sama emak-emak yang bisa mengatur budget belanja hemat per hari. Apalagi Bunda Radakia ya yang selalu upload video tentang tips hemat belanja harian. Masya Allah, salut banget ya buat Bunda. Meskipun dengan budget yang hemat, tapi masih bisa beri makanan keluarga, masak menu makanan untuk keluarga tercinta yang sehat, bergizi, dan juga insya Allah berkah dan menjadi gizi gitu ya untuk anak-anak dan suaminya. Yuk saling dukung, emak-emak hebat, emak-emak kuat dan strong, supaya kita itu tetap bisa atur keuangan belanja gitu ya. Karena kalau kita nggak pandai-pandai mengatur belanja harian, itu jatuhnya jadi boros gitu ya teman-teman. Kalau untuk per minggu kan udah ada budget, udah ada list daftar belanjaan, jadi kita itu nggak kalap gitu. Kalau belanja harian kayaknya lebih ke dominan kalap gitu ya teman-teman. Apa yang dilihat itu yang mau dibelanjai semua. Ya lanjut teman-teman, ini saya masaknya nggak saya record ya, soalnya riwah diganggu ada Hisham. Dan inilah hasilnya, meskipun menu sederhana, insya Allah keluarga saya bisa makan untuk hari ini. Terima kasih yang udah tonton video sampai terakhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.